Hai, halo, gue Rujep. Di video kali ini gue bakal sharing mengenai gimana caranya mengatasi bopeng. Yes, apakah Anda manusia berbopeng? Bertopeng? Yes, nggak lucu. Oke, terima kasih. Nah, video ini datang atas request banyak teman gue yang 3 tahun yang lalu mereka tahu kalau misalkan kondisi kulit wajah gue yang sangat berjerawat, berminyak, kusam, noda hitam, dan termasuk juga bopeng. Dan kita itu nggak ketemu selama 2 tahun dan baru 2 bulan yang lalu kita ketemu dan of course mereka surprise dengan kondisi kulit wajah gue yang kondisinya jauh membaik. Dan hal yang mereka notice juga adalah mengenai bopeng. So, tentu saja, apa yang akan gue sampaikan di sini sifatnya personal alias menurut gue pribadi. Walaupun demikian, gue tetap berusaha untuk belajar mengenai skincare, entah itu lewat baca buku, visit website, dan salah satu yang gue kunjungi adalah lovemoving.com. It's about beauty and science. Dan tentunya gue juga nonton banyak video skincare dari mereka ahlinya seperti dermatologist, esthetician, atau bahkan mereka yang dianggap sebagai skincare gurus. But at the end of the day, whatever I'm talking about, please keep in mind. Oke, sebelum ke bagaimana dan produk apa saja yang gue gunakan untuk memperbaiki atau membuat penampakan dari bopeng gue ini menjadi lebih baik, yaitu apa itu bopeng? Bahasa guanya ya, bahasa gampangnya bahwa bopeng ini adalah kondisi kulit yang rusak yang biasanya diakibatkan atau setelah kita memiliki jerawat. Dan biasanya bopeng ini akan lebih umum ditemui pada mereka yang ketika jerawatnya atau ketika berjerawat, ini jenis jerawatnya sendiri seperti nodul atau postul atau jerawat-jerawat, intinya jerawat-jerawat yang warnanya merah-merah, ada nanahnya atau bahkan juga lebih besar. Intinya ini adalah jenis jerawat yang inflamasi. Nah, untuk jenis bopengnya sendiri ini ada 2. Yang pertama adalah atropic scar, dan yang kedua adalah hypertrophic scar. Untuk atropic scar dia juga punya 3 jenis. Yang pertama adalah ice pick, yang kedua adalah rolling, dan yang ketiga adalah box scar. Untuk yang hypertrophic scar ini ada 2 jenis juga. Yang pertama adalah hypertrophic scar dan juga keloid. Untuk yang atropic scar ini umumnya terjadi ketika kita sudah berjerawat. Nah, atropic scar ini sendiri, dia ini sifatnya loss of collagen, artinya dia kehilangan kolagen dan bentuknya dia akan cekung ke bawah. Oke, karena dia kehilangan kolagen. Sedangkan kalau hypertrophic ataupun keloid, ini dia gain of collagen. Artinya kolagennya naik. Jadi si kulitnya kayak numpuk gitu, Nah, biasanya 2 di antara penyebab daripada hypertrophic atau keloid ini, kalau enggak genetik, ini bisa jadi kayak semacam sisa-sisa bekas-bekas, bukti-bukti kalau misalkan ini adalah bukti atau bekas proses penyembuhan daripada lo pernah kecelakaan misalkan. Intinya injury lah ya. Nah, kalau misalkan untuk pengalaman gue sendiri, sebenarnya harusnya gue nggak punya bopeng. Kenapa gue bilang demikian? Karena jenis jerawat yang umum gue alami sendiri kan bukan jerawat yang inflamasi ya, yang bukan merah-merah, lebih ke komedo, blackhead, dan whitehead. Dan harusnya itu nggak lebih mudah dipahami, harusnya lebih mudah diatasi kalau dulu gue paham skincare. Itu mengapa gue belajar skincare, karena gue nggak pernah, kondisi kulit wajah gue sangat seburuk 3 tahun yang lalu. Itulah mengapa gue belajar mengenai skincare. Sebenarnya gue kenal skincare udah lama, cuman belajar mengenai skincare-nya itu sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, cuman sebenarnya pada saat itu pun gue punya lumayan banyak jerawat yang inflamasi yang ada di dagu. Ini adalah jerawat hormonal dan juga di leher. Karena gue sangat stres, dan itu ada buktinya gue post di Instagram yang gue highlight. Silahkan follow di _KangAdul. Walaupun sebenarnya itu kondisi kulit bisa dibilang itu buruk, tapi sebenarnya itu tuh kondisi kulit wajah gue yang sudah mendingan, karena kondisi kulit wajah gue sebenarnya jauh lebih buruk daripada itu. Tapi gue nggak berani, gue malu untuk post foto gue dalam keadaan buruk, karena kan dulu gue belum ngerti mengenai positive mindset mengenai kulit yang sedang bermasalah ya. Itu juga gue sertakan dengan conversation atau percakapan gue dengan seorang teman yang dokter, yang dia selalu ngasih edukasi ke gue bahwa skincare itu ada ilmunya, harus belajar mengenai skincare. Nah, itulah mengapa gue belajar mengenai skincare, sharing juga ke kalian supaya ada manfaat yang bisa kita ambil secara bersama-sama. Nah, untuk produknya sendiri, jadi yang perlu kalian pahami adalah bahwa scar atau bopeng ini dia sifatnya permanen.
permanen alias selama-lamanya. Ketika kalian punya scar, kalian akan memiliki scar atau bopeng selama-lamanya. Dengan artian permanen di sini adalah ketika kalian punya bopeng dan kalian tidak melakukan usaha untuk memperbaiki penampakan bopeng menjadi lebih baik, itu kalian akan punya scar untuk selama-lamanya. Nah, selama ini gue hanya menggunakan skincare dan untuk jenis-jenis skincare yang gue gunakan sendiri adalah skincare dengan kandungan yang memang salah satu sifatnya dapat nge-boost kolagen. Kenapa? Karena kan yang gue miliki sendiri bopengnya kan jenisnya ice pick, rolling, box scar yang dia melengkung ke bawah. Of course dia kehilangan kolagen. Kenapa gue memakai produk skincare yang dapat nge-boost kolagen? Ketika ini melengkung, kehilangan kolagen, artinya kita harus ngisi kolagennya, ngisi kolagen atau nge-boost kolagen dengan menggunakan produk skincare dengan kandungan seperti katakanlah ya, ini based on my experience aja. Karena memang salah satu sifat daripada ingredients ini ada ke arah sananya. Gue menggunakan misalkan kandungan seperti AHA. Produk yang gue pakai adalah toner Sun by Me yang 30 Days Miracle Toner. Gue juga menggunakan produk skincare dengan komposisi seperti vitamin B3 atau niacinamide. Produk yang gue gunakan adalah dari si Nacific Phyto Niacin Whitening Essence. Gue juga menggunakan vitamin C serum dari Eat Skin, Power 10 atau bahkan Purito atau SPC20, dan gue juga pakai produk dari COSRX yang Advanced 96 Mucin Power Essence. Gue juga pakai Propolis Synergy serumnya dari Unique. Nanti untuk produknya akan gue simpan di kolom deskripsi, termasuk juga link pembeliannya. Jadi kalau misalnya kalian mau nyoba untuk beli, silahkan tinggal klik aja linknya, nanti akan langsung terhubung ke tempat atau toko di mana kalian bisa beli masing-masing dari produk ini. Nah, yang perlu kalian pahami di sini adalah skincare ini sifatnya bukan untuk menghilangkan bopeng, tetapi untuk memperbaiki kondisi kulit yang berbopeng. Jadi katakanlah yang tadinya misalkan gue punya bopeng yang jenisnya itu ice pick seperti ini, yang tadinya kedalamannya segini, ketika gue sudah menggunakan skincare yang solid, ini kedalamannya bisa berkurang menjadi segini. Yang tadinya bopeng gue ini ukurannya segede gini, setelah gue menggunakan skincare yang solid, ukurannya jadi seperti ini. Oke, jadi ini membantu memperbaiki tekstur daripada si bopeng tersebut. Dan hal yang perlu lo tahu juga, ini butuh waktu yang lama. Gua skincarean, solid skincare itu sudah sekitar 1-2 tahun. Artinya 1-2 tahun gue skincarean yang bener-bener telaten, like literally pagi dan malam hari. Produk yang gue gunakan pun harus produk yang memang sesuai antara jenis, kondisi, dan juga kebutuhan kulit wajah gue pada saat itu. Tapi gimana kalau misalkan ternyata kondisi bopeng kalian itu lebih parah daripada gue, dan kalian nggak sabar pengen beresin bopeng ini, gimana caranya? Ada banget, yaitu dengan cara lo pergi ke klinik, melakukan beberapa treatment dengan SPKK, dengan dokter ahli, entah itu mungkin laser, PRP, atau microneedling. Intinya mereka akan melakukan treatment yang sesuai dengan prosedural medis tentu saja. Dan ini pun sebenarnya tidak akan cukup hanya dengan 1 kali treatment. Tapi setidaknya hasilnya bisa kalian lihat sesudah dan sebelumnya, sejak pertama kali kalian melakukan treatment. Tapi tidak akan langsung hilang. Of course, apapun itu butuh waktu. Cuman ya tentu saja ini harganya akan jauh lebih mahal daripada skincare. Cuman dari segi waktu ini akan lebih cepat daripada lo menggunakan skincare. Ada hal yang jauh lebih mudah daripada itu adalah dengan mencegah, karena yang kita tahu mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi ketika kalian tahu bahwa bopeng ini salah satu penyebab terbesarnya adalah dengan timbulnya jerawat. Jadi ketika kalian berjerawat, selalu gunakan produk yang memang tujuannya sendiri untuk membantu merawat kulit yang sedang berjerawat. Dan please nggak usah iseng untuk mencetin jerawat kalian. Karena ketika kalian mencet jerawat kalian, ini menjadi salah satu faktor yang dapat membuat atau yang dapat menyebabkan scar atau bopeng. Karena jujur gue sedih banget ketika gue punya jerawat, gue selalu picking mencetin jerawat gue. Karena sometimes itu kan komedo itu kayak ada isinya ya, dan gue tuh harus sampai keluar gitu isinya kalau gue punya jerawat yang jenisan kayak gitu, bahkan sampai berdarah. Yes, please jangan ikuti, ini hal yang sangat bodoh. Dan yang kedua adalah, kalian kan tahu bopeng ini ada ketika kalian berjerawat, dan jerawat ini kalian juga harus tahu nih disebabkan oleh apa.
ketika kalian tahu, artinya ketika kalian tahu bahwa penyebabnya ini apa, penyebab jerawat itu apa, ketika kalian tahu dan kalian melakukannya, oh otomatis kalian tidak akan berjerawat. Enggak, sebenarnya cuma mungkin siklus jerawatnya akan menjadi lebih sebentar atau akan menjadi lebih jarang. Kalian harus tahu penyebab dari jerawat, mungkin itu stres, pola tidur, atau bahkan juga makanan-makanan yang dapat menimbulkan jerawat. Tapi ini sangat bergantung, setiap orang berbeda-beda. Katakanlah gue kalau minum susu gue jerawatan, gue kalau makan keju gue jerawatan, gue kalau makan telur gue jerawatan. Ini akan sangat berbeda di setiap orang. Nah, yang terakhir adalah ketika kalian sudah berjerawat, yang tadinya kalian pakai skincare untuk berjerawat, setelah kalian jerawatnya sembuh, kalian silahkan gunakan produk skincare yang memang dapat ngeboost kolagen, seperti mungkin kayak ya beberapa di antaranya kayak based on my experience adalah HBHA, vitamin C, niacinamide, atau bahkan juga retinol. But the end of the day, ketika kalian belum punya duit untuk treatment atau bahkan juga belum ada produk yang cocok, just love yourself, karena kalianlah yang bertanggung jawab untuk mencintai diri kalian sendiri. Kalian harus menjadi orang pertama yang support diri kalian sendiri sebelum orang lain. Kalian harus menghargai diri kalian sendiri sebelum orang lain menghargai kalian. So just be positive apapun kondisinya. Itu mengapa gue di sini. Gue sangat berharap di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika ya, silahkan like dan komen di bawah. Please share juga ke orang-orang yang menurut kalian perlu tahu mengenai informasi ini. Bantu subscribe juga ya untuk membantu mengembangkan channel YouTube gue. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Bye-bye.